Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan menanyakan tentang pernikahan setelah kematian. Jadi hak istri atau suami setelah kehidupan ini diperhitungkan oleh orang Saduki. Namun Yesus memberikan pemahaman bahwa apa yang dipikirkan oleh orang Saduki itu sungguh-sungguh sesat. Karena apa? Karena setelah kematian itu tidak ada kawin atau dikawinkan. Yesus menegaskan ini sebagai bentuk bahwa keabadian itu memiliki sebuah konsekuensi, yaitu tidak serupa dengan kehidupan di dunia ini. Karena Yesus menekankan bahwa tidak ada perkawinan setelah kebangkitan orang mati, dimana ketika dalam keabadian itu tidak ada proses pernikahan. Karena kita melihat bahwa tujuan pernikahan itu apa? Yaitu untuk prokreasi, kesejahteraan dalam perkawinan itu, pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Ketika kita mendasarkan hal itu pada kehidupan di masa mendatang, dalam kehidupan kekal abadi, tentu tidak ada hubungannya antara yang duniawi dan yang abadi. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat ini, kita melihat bahwa ada keabadian tetapi tidak seperti apa yang terjadi secara praktis di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang ditekankan Yesus adalah pemikiran yang spiritual, yaitu kerohanian, di mana Yesus menekankan bahwa tujuan utama dalam hidup itu bukan hanya tentang perkawinan, tetapi lebih dari itu, yaitu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dan nantinya akan menjadi berkat di mana dapat merasakan keabadian itu. Seperti ketika kita menyanyikan lagu kudus-kudus di mana para malaikat berseru memuliakan Tuhan, bahwa orang sudah menjadi kudus sehingga mereka mendapatkan kemuliaan abadi di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sebagai umat yang beriman, kita manusia mempunyai keterbatasan dalam pemikiran, seperti terkadang apa yang dilakukan, kita juga mempunyai pemikiran seperti orang Saduki itu, sehingga seringkali kita terbebani dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, entah terbebani untuk melakukan kehendak yang Tuhan sampaikan, seperti perbuatan kasih, mungkin kita terbebani. Namun apa yang ditekankan oleh Yesus, kita diajak untuk mengerti, supaya kita tidak tersesat dalam pemikiran bahwa keabadian itu tidak sama dengan apa yang dilakukan di bumi ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita harus melihat semua yang diperintahkan oleh Yesus dan juga yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana ketika kita melakukan kehendak yang baik atau disertai dengan perbuatan yang tulus, kasih yang tulus, itu akan mengantarkan kita pada jalan menuju keabadian. Sehingga pemikiran mengenai perkawinan atau hal lain yang duniawi dihubungkan dengan keabadian tentu tidak ada koneksinya. Kita harus melihat secara lebih dalam bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang kudus. Ketika kita melakukan yang kudus di bumi, tentu hal itu yang akan mempunyai pengaruhnya sehingga kita nantinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang kita harapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga pemahaman kita tentang apa yang abadi itu tidak dicampur adukan menjadi satu dengan pemikiran kita yang serba terbatas. Kita perlu melihat apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki dalam keabadian, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan dan juga kebenaran, sehingga apa yang kita lakukan didasarkan oleh kasih Allah,
nantinya akan menerima keabadian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita terus berharap untuk melakukan kebaikan sehingga kita nantinya mendapatkan kesempatan untuk saling bersemuka dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan abadi. Semoga Tuhan memberkati. Amin.